Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, siapakah diri ini? Lalu, untuk apa kita datang ke dunia ini? Setelah dari sini, kita mau kemana? Dalam hadis qudsi Allah berkata, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Maka kenalilah aku, dan aku ciptakan manusia untuk mengenaliku." Bagaimana mungkin kita tahu manisnya buah durian hanya dari sebutannya saja? Tahu manisnya buah durian hanya dari namanya saja. Begitupun Tuhan Allah Azza wa Jalla. Mana mungkin kita tahu kehadirannya, keberadaannya bersama kita kalau kita tidak menyelaminya, karena tidaklah cukup hanya menyebut namanya saja, sebab innalillahi itu asal dari Allah dan harus kembali pun kepada Dia, Zat Tunggal Esa. Maka kenalilah diri kita yang sebenar-benarnya, supaya kita mengenal akan Tuhan kita. Sebab kalau sebenar-benarnya diri kita ini jasad, akan dikebumikan dan hancur. Kalau kita ini pikiran, tidaklah mungkin, karena pikiran selalu timbul tenggelam dan selalu silih berganti. Dan pikiran itulah yang menyekat diri kita ini dengan Tuhan. Dan pikiran itulah yang menganggap tubuh ini adalah dirinya. Dan pikiran itu pun yang melekat kepada tubuh ini. Dan kita terlalu lama, sehingga di dalam pikiran mengakar, tersimpan bahwa pikiran adalah diri kita. Padahal sesungguhnya pikiran itu bukanlah diri kita yang sebenar-benarnya. Justru pikiranlah yang menjadi tirai penghalang seseorang untuk sampai kepada Tuhannya. Sehingga banyak orang yang menganggap pikiran dan apa yang ada di dalam hatinya, bisikan-bisikan dan kata-kata, dianggapnya dirinya sendiri. Dan tidak sedikit orang terseret oleh pikiran itu sendiri. Padahal kita tahu bahwa pikiran itu tidak tetap, selalu timbul tenggelam silih berganti. Dan bila seseorang bersandar kepada kata-kata, bisikan-bisikan yang ada di dalam hatinya, atau bersandar kepada pikirannya yang selalu berganti-ganti, maka dipastikan dia akan menderita. Kenapa? Karena dia tidak mengerti mana diri yang sebenar-benarnya.
Dan yang dikhawatirkan, mati sebelum mengenal diri yang sesungguhnya. Padahal pikiran hanyalah isinya pengalaman-pengalaman seseorang yang menjadi pengetahuan. Lalu disebutlah sebagai ingatan. Dan masa depan pun adalah perbandingan data atau menyinkronkan data antara data masa lalu dan data yang sekarang. Akan sengsara hidupnya apabila seseorang menganggap dirinya itu adalah yang berkata-kata di dalam hatinya. Seringkali kita melihat orang marah-marah, dengki, kadang buruk sangka, karena dia menganggap yang berkata-kata di dalam hatinya adalah dirinya sendiri. Wajar, karena kita sejak kecil tidak diajarkan oleh lingkungan di sekitar kita untuk mengenal diri kita yang sesungguhnya. Sehingga pikiran melekat kepada tubuh dan di dalam hati menganggap semua yang ada dan berwujud ini adalah suatu kenyataan. Padahal jelas-jelas di Al-Quran bahwa dunia ini adalah tipuan belaka, senda gurau, permainan, serta hanya sandiwara. Bukan suatu kenyataan. Dan parahnya lagi, banyak orang yang mengeluh di dalam hatinya karena menganggap dunia ini adalah kenyataan. Padahal sebenar-benarnya bukan suatu kenyataan. Hanya diri kitalah yang tidak mengerti. Hanya diri kitalah yang kurang memahami diri sendiri. Jikalau kita memahami diri sendiri dan mengenal akan sejatinya diri, pasti dia akan mengerti bahwa dunia sebenarnya adalah ilam ta'ul ghurur, tipuan belaka. Kalau tipuan berarti bohong, dan kalau bohong berarti bukan suatu kenyataan. Pahamilah dirimu sendiri. Jangan memahami orang lain ataupun di luar diri sendiri. Masuklah ke dalam diri, serta pahami apa yang ada di dalam diri sendiri. Karena ketika kita memahami diri sendiri, kita akan tahu yang di luar diri kita. Karena yang di luar diri kita ini cerminan daripada diri kita sendiri.